What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan gaming peripheral review, di mana hari ini kita mau nge-review yang namanya budget gaming streamer peripheral dari Corsair nih, di mana kali ini ada dua barang yang diikut di bandelnya. Yang pertama yaitu keyboard dari mereka si K55 yang udah RGB di sini, dan kita juga di mouse-nya kita udah punya si Katar Pro yang udah RGB juga nih. Nah, di bundle semuanya ini tuh harganya itu ada di sekitar 800 sampai 900 ribu. Itu bisa kalian langsung aja lihat di IG-nya di tg.id, di sana mereka ada tulis nih bundle-nya. Nah, kenapa kita bilang ini menjadi sebuah budget bundle untuk streamer? Karena di sini keyboard si K55 ini udah menarik banget. Yang menarik itu adalah kalau misalnya kalian menggunakan K55 ini dengan aplikasi iQ di laptop ataupun di PC kalian, pastinya si K55 ini udah bisa punya tombol makro nih, si Q1 sampai Q6-nya ini yang bisa kalian gunakan, kalian menggantikan menjadi sebuah stream deck nih. Jadi katakan kalian pengen nge-streaming, pengen biar bisa punya utility di sini, bisa kalian ganti-ganti kamera ataupun efek-efek di stream kalian, udah nggak perlu lagi beli stream deck yang notabene harganya masih lumayan juga. Tinggal beli bundle ini aja kalian udah bisa dapat sebuah keyboard gaming, plus udah bisa pakai fitur-fitur dari Steam Deck juga menggunakan makro yang ada di K55 ini sendiri nih. Nah, ngomongin si K55 ini, kalau misalkan kita bilang nih untuk sebuah keyboard budget di sini udah bisa menjadi sebuah keyboard yang sangat menarik nih, karena sekali lagi harganya yang udah bundle sama keyboard ini udah sangat murah sekali, di harga sekitar 800 sampai 900 ribu, intinya di bawah 1 juta kita dapat sebuah gaming keyboard dari Corsair. Biarpun memang di sini untuk dari segi key-nya dia masih menggunakan key membrane, cuman di sini key-nya yang membrane ini juga udah nggak main-main, karena di sini key membrane-nya, kalau misalnya kita buka nih keycap-nya nih, kita lihat nih. Nah, di bagian dalamnya ini dia ada semacam plastic enclosure ataupun yang namanya housing. Nah, housing ini bisa bikin si keyboard ini lebih tahan lama, lebih tahan air, dan juga tahan dust. Jadi si K55 ini pastinya bakal sangat durable sekali, pemakaiannya bisa kita expect bisa umurnya lumayan panjang lah. Di luar itu juga build quality overall dari si K55 ini juga udah bagus banget, karena memang di sini dia masih menggunakan semuanya plastik, cuman berasanya udah sangat sedikit sekali titik kopongnya, diangkat juga memang nggak terlalu berat, cuman berasanya udah solid banget produknya dari si K55 ini sendiri. Nah, lanjut kita ngomongin ke desain keyboardnya sendiri. Menurut kita sebenarnya desain keyboardnya ini sudah lumayan bagus, karena memang RGB-nya ini kelihatannya udah rata sekali, biarpun dia memang masih 3 zona. Jadi zona 1, 2, dan 3. Cuman warna RGB-nya udah rata, karena sekali lagi di sini dia udah memberikan plastic enclosure yang udah pass-through warna RGB-nya. Jadi kelihatannya RGB-nya di sini benar-benar soft dan polos banget. Jadi kelihatannya udah cukup bagus dan cukup premium untuk sebuah keyboard budget, bisa kita bilang. Hanya aja yang kita nggak suka di sini, yang benar-benar gua ngerasa nggak suka banget di sini adalah bagian panel atasnya, di mana di sini dia memberikan semacam surface yang glossy kayak begini nih. Menurut gue udah nggak usah lah, langsung semuanya aja sama kayak bagian bawahnya di sini. Jadi dia semacam matte black begini, polos semua matte black aja, bakal kelihatannya lebih premium. Udah gitu kalau misalkan kita balik nih di bagian bawahnya, nah di bagian bawah ini juga kalau misalkan kita lihat nih, dia udah ada beberapa rubber fit ya. Yang di tengah ini bukan, rubber fit-nya jadi di kiri kanan atas dan kiri kanan bawah, dan ada kakinya juga yang bisa kita buka. Di sini kakinya cuma satu settingan aja, cuman nggak masalah. Di sini menurut kita begitu kakinya dinaikin, angle buat ngetiknya juga sebenarnya udah cukup nyaman, nggak ada masalah. Udah gitu di sini untuk kabel yang dipakai juga ya memang karena di sini bisa dikatakan keyboard budget, jadi kabelnya masih belum braided, masih kabel biasa aja, dan memang ya stiff lah ataupun tegang bisa kita bilang. Cuman karena keyboard nggak masalah, karena keyboard nggak sering digoyang-goyangkan atau nggak sering jalan-jalan, intinya seperti itu. Nah, untuk feel ngetiknya sendiri memang di sini karena key-nya ini key membrane, masih belum mechanical, jadi memang feel-nya yang nggak bisa kita bahas banyak-banyak. Yang pasti di sini travel distance-nya lumayan jauh dan dia membal-membal ala key membrane. Cuman untuk sebuah gaming keyboard menurut kita di harga segini ini udah cukup bagus, karena at least dia masih ada feedback-nya. Jadi pas kita main game itu masih berasa lumayan ada feedback, nggak terlalu kayak tahu lah kita bilang di sini key-nya, karena masih membal-membal dan lumayan cukup enak. Intinya secara overall menurut kita si K55 RGB ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat menarik kalau misalkan kalian memang nyari sebuah gaming keyboard. Mereknya udah bagus, yaitu dari Corsair, durabilitasnya juga udah at least bisa kita tahu nggak bakal cepat rusak, dan memang udah bisa menggantikan buat stream deck nih. Nah, sekarang saatnya kita ngomongin yang kita dapat dari bundle ini juga, yaitu si Katar Pro mouse dari si
Corsair-nya ini juga, di mana ini kalau misalnya kita bandingkan dengan Logitech G102, di sini dari segi bentuknya semuanya mirip, dari segi fitur-fiturnya, dari segi price point-nya bisa dikatakan ini head to head lah, apple to apple dengan si G102. Cuman memang menurut kita si Corsair Qatar Pro ini lebih bagus. Kenapa? Karena satu di sini menurut kita dia surface-nya ini lebih kasar, lebih ada gripnya. Di sampingnya juga dia ada texture yang bikin kita kalau misalkan pas lagi pakai itu lebih ada grip di mouse ini. Jadi jatuhnya pas kita main pakai mouse ini itu berasanya lebih ada grip aja, lebih enak intinya. Udah gitu dia juga udah lightweight sekali, beratnya cuma di 69 gram. Dimana sekarang mouse-mouse kebanyakan itu memang lagi ke arah yang lebih ringan-ringan, lebih ergonomis lah bisa kita bilang, dan di sini beratnya cuma di 69, itu menurut kita udah cukup ringan. Jadi buat dipakai main udah enak banget. Udah gitu DPI-nya juga di sini bisa up to 12.000. Dimana itu udah lebih tinggi juga dibandingkan dengan si G102. Jadi menurut kita ini G102 cuma lebih bagus aja si Qatar Pro dari si Corsair ini. Nah, udah gitu untuk pengaturan DPI-nya, dimana kita lihat di sini scroll wheel-nya udah RGB juga. Pengaturan DPI-nya ini ada di tombol yang bentuknya heksagonal di bawah si scroll wheel-nya ini. Nah, cuman di sini scroll wheel-nya kan ini RGB. Kalau misalnya kita pencet ini dia baru berubah warna sesuai dengan setup DPI yang udah kita masukkan di iCUE. Jatuhnya nih pas kita pencet, katakan di sini DPI-nya warna merah, kita settingnya DPI-nya berapa, dia bakal warnanya balik ke RGB. Alhasil kita nggak bisa ngecek sekarang nih state mouse ini ada di DPI yang di mana. Kita mesti pencet untuk nge-scroll dan untuk ngelihat nih sekarang dia ada di yang mana. Cuman kalau misalkan emang kalian setupnya di iCUE itu DPI-nya katakan jauh range-nya, ya udah bakal pasti ketahuan sendiri pas kalian lagi pakai itu. Jadi udah nggak usah pakai notifikasi ataupun warna-warna lain yang biasanya ada di tombol DPI-nya ini sendiri. Jatuhnya warnanya kan bakal lebih rancu ataupun nggak senada. Di sini semuanya warna dari scroll wheel-nya aja. Sisanya semuanya udah stealth black, hitam, udah stealthy banget dan memang udah sangat lightweight sekali. Cuman memang di sini satu hal lagi aja, yaitu di bagian kabelnya. Memang di harga segini ini kita nggak bisa expect kabel yang gimana banget, udah pasti bukan braided. Cuman di sini kabelnya yang non braided ini menurut kita sekali lagi agak stiff ataupun kaku. Jadi kalau misalkan dibuat main, at least kita bisa memberikan space yang lebih untuk kabel mouse-nya ini ataupun menggunakan mouse banji biar dia nggak berasanya menghalang pergerakan mouse kita saat kita pakai si Qatar Pro ini. Nah boys, intinya menurut kita bundle ini sangat menarik sekali kalau misalkan memang kalian adalah seorang gamer on budget. Nah kalau misalkan kalian emang tertarik, bisa langsung kalian cek toko-toko gaming store terdekat kalian ataupun kalian bisa cek IG-nya mereka di dtg.id. Di situ bundle-nya ini bisa kalian cek posnya, bisa kalian beli di sana. Menurut kita udah oke banget lah bundle ini, di harga segini udah bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Oke, kayak gini aja untuk review kita buat si K55 RGB dan juga Qatar Pro dari Corsair ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @boys.id. Pencet belnya biar kalian nggak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya. Dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal bundle gaming yang nggak nyampe sejuta ini. Gue Bola, signing out.